berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama-sama saudara semua dalam program Rest and God saat ini. Kita percaya bahwa dalam Tuhan itu ada kedamaian, ada sukacita. Tetapi tidak selamanya ternyata kadang-kadang itu bisa dinikmati. Ada hal-hal yang mengganggu karena ada pergumulan berat, ada berbagai masalah, berbagai konflik yang terjadi. Apapun keadaannya tetap percaya Tuhan selalu memberi jawaban. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sungguh indah firman Tuhan dan janji Tuhan itu. Oleh sebab itu, mari kita hampiri Dia dengan segala permasalahan hidup kita, pergumulan hidup kita. Percayalah, di dalam Dia ada pertolongan, ada kekuatan, dan sesuatu yang baik akan terjadi. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur saat ini kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena kurban Kristus menjadi dasar kelayakan kami di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami boleh membawa semua pergumulan kami, beban berat kami, semua hal yang menekan jiwa kami kepadamu. Dan ada sebuah kepastian bahwa dalam hadirat Tuhan kami akan mendapatkan kelegaan, ada sukacita, ada pertolongan, ada kekuatan yang baru. Kami sangat percaya Tuhan, kalau saat ini kami akan menikmati kebenaran dari janji Tuhan itu. Kami bawa juga korban syukur kami kepadamu, mengingat semua hal baik yang pernah Tuhan berikan. Engkau segala-galanya, Engkau layak terima pujian dan hormat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
tetap Allah, Allah yang setia, Bapa yang kekal. Betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya Tuhan, Allah yang perkasa. Gunung batu, keselamatan hanya ada padamu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan selamanya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk menyembah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk menyembah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Puji Tuhan saudara-saudara, Bapa kita di surga layak untuk kita puji, kita sembah selama-lamanya karena Dia mengasihi kita, tidak pernah berubah apapun yang terjadi. Saat ini kita akan sharing tentang amarah, tentang kemarahan. Ini permasalahan yang banyak terjadi dan banyak orang bergumul tentang hal ini. Terutama para orang tua, kalau kita tanya begitu, saya sering tanya, Ibu mau apa yang didoakan? Selalu jawabannya supaya sabar Pak, supaya sabar. Berarti banyak orang tua kadang-kadang nggak bisa sabar dengan anaknya. Tetapi harus diwaspadai, kadang-kadang kemarahan yang muncul itu menjadi sebuah kemarahan yang dalam pengertian yang nanti akan kita pelajari apa yang diajarkan Yesus. Mungkin itu justru amarah yang bisa membunuh, amarah yang berdosa, yang tidak menghasilkan kebaikan, tetapi justru hal yang buruk. Nah, kita akan sharing kebenaran firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya saya ingin ada yang berbagi nih, sebab kita semua kan pernah dimarahin orang tua, atau kita yang sudah jadi orang tua kadang-kadang juga marah kan dengan anak-anak gitu. Nah, kita korban kemarahan atau kita pelaku kemarahan. Siapa yang mau berbagi ini sebelum kita lihat firman Tuhan lebih lanjut? Baik, mungkin saya Pak Pendeta. Oh iya. Saya pernah punya pengalaman Pak dulu dengan papa saya. Ya. Di mana saya dengan papa saya itu ada miskomunikasi sehingga kami bertengkar. Namun waktu itu papa saya begitu marah, mungkin marahnya berlebihan sekali, sehingga membuat saya tawar hati. Ditambah lagi mungkin karena pada waktu itu papa saya sedang marah-marahnya, dia juga memberitahukan kepada saudara-saudara saya bahkan tentang hal-hal yang tidak saya lakukan gitu, sehingga pada waktu itu saya merasa malu dengan keluarga saya dan akhirnya saya sendiri pun menjadi marah dan tawar hati. Seperti itu Pak Pendeta. Iya. Bagaimana? Itu di masa lampau ya. Tapi setelah itu udah berdamai ya. Iya, setelah itu sih sudah berdamai. Ya, puji Tuhan. Tuhan ya, dengan segala daya upaya sudah berdamai. Sebab ada banyak masalah hubungan anak laki-laki dengan ayahnya itu kadang-kadang itu berlarut-larut, dan itu bahkan sampai sudah menikah pun tetap aja itu nggak mau dan masih marah dengan ayahnya juga kan. Ayahnya marah, anaknya ikut marah, itu bisa. Tapi puji Tuhan loh, kalian bisa ini ya,
bisa berdamai setelah itu ya. Kita akan lihat kasus-kasus seperti ini banyak terjadi nih di rumah tangga, termasuk dalam persahabatan, termasuk dalam komunitas Kristen yang namanya gereja pun kadang-kadang bisa terjadi. Bagaimana orang bisa marah, setelah itu tidak bisa kontrol amarahnya, dan amarahnya itu berubah menjadi sesuatu yang sangat merusak sekali, bukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Nah, kalau hubungan ini menjadi rusak, tidak dipulihkan, maka itu akan merusak juga banyak hal. Baik dalam rumah tangga, apalagi dalam komunitas. Kalau itu di gereja, pasti akan rusak. Mengganggu semua hal kalau itu tidak segera pulih. Kita akan pelajari apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang kemarahan. Kalau kita belajar Matius pasal 5 ayat 17 sampai 26, kita bisa lihat ada satu bagian yang diajarkan Yesus. Ini terkenal dengan khotbah di bukit, ajaran Yesus yang paling lengkap itu di Matius pasal yang ke-5 sampai 7. Ada beberapa hal praktis yang Tuhan ajarkan. Nah, Yesus datang itu bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Yesus menjelaskan arti hukum Taurat itu dengan cara yang baru, tidak seperti para ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Yesus Kristus tidak hanya menjelaskan dengan cara yang baru, tetapi melaksanakannya dalam ukuran yang penuh, mengangkat hal-hal yang dalam, yang jadi inti dari hukum itu. Dan apa yang diajarkan Yesus itu luar biasa, karena ketika bicara hukum Taurat, Yesus tidak bicara sebagai sesuatu yang membelenggu hidup manusia, tetapi orang melakukannya dengan sukacita karena lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan. Ketika mentaati hukum Taurat, bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum, tetapi benar-benar lahir dari hati yang mengasihi. Bahkan Yesus beberapa kali berkata, kalau engkau sungguh mengasihi aku, maka engkau akan melakukan perintah-perintahku. Karena dalam kasih terhadap Tuhan, hal yang paling kuat yang ada di dalamnya seharusnya adalah rasa kagum, rasa hormat. Karena kita mengagumi, karena kita menghormati, maka kasih kita akan kita wujudkan dalam bentuk apa? Ketaatan. Melakukan apa yang Dia perintahkan. Nah, kalau kita bicara salah satu yang diajarkan Yesus tentang jangan membunuh, kaitannya dengan marah. Di perintah Tuhan, di hukum Taurat ada perintah jangan membunuh. Ternyata bicara tentang jangan membunuh, Yesus mengangkat inti dari perintah itu bukan sekedar pembunuhan secara fisik, tetapi sebuah sikap, sebuah tindakan meniadakan orang mulai dari hati dan pikiran. Dimulai dari apa? Yang namanya kemarahan. Amarah ternyata dalam pandangan Tuhan bisa menjadi sebuah pembunuhan. Tidak seperti yang kita pikirkan kan? Lebih dari itu. Lalu Pak, kalau gitu amarah seperti apa sih yang sebenarnya yang Yesus bilang itu menyerupai pembunuhan gitu, atau sama dengan pembunuhan? Iya, nah, jangan-jangan kita juga sering melakukannya nggak menyadari ya. Kita menganggap kemarahan kita biasa saja gitu ya. Mari kita baca tadi yang saya katakan, Matius pasal 5. 17 sampai 26 ya, kita perhatikan aja beberapa poin. Di situ dikatakan kan begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi pembunuhan itu bukan sekedar membunuh secara fisik. Kalau kita perhatikan berikutnya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat,
sekalipun paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Yesus menekankan sekali bahwa aku datang bukan meniadakan. Hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan dan berlaku selama-lamanya. Tetapi dengan pemahaman dan praktek yang dengan cara yang diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Karena semua lahir dari hati. Bahkan ayat 20 sebelum kita masuk di soal pembunuhan. Ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, kalau dasarnya adalah hal yang kelihatan tadi, maka kita harus melakukan semua praktek agama, peraturan agama, lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Berarti sangat sempurna sekali. Sebab mereka terkenal sangat detail sekali loh mempraktekkan peraturan-peraturan agama. Mereka sangat teliti, cermat, dan setiap kata itu benar-benar dirinci betul. Harus melebihi itu, artinya dalam kesempurnaan. Tetapi secara jujur kita harus mengakui kita tidak akan pernah mampu melakukan hukum Tuhan secara sempurna. Tidak pernah mencapai standarnya Allah yang sempurna itu. Tidak pernah. Makanya Yesus kembali mengajarkan, tetapi kamu tetap bisa lakukan sesuatu yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Sesuai dengan hukum Tuhan. Mulai dari mana? Dari hati. Nah, kita baca ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kenapa seperti itu? Hanya berkata-kata, karena itu sudah sebuah pembunuhan. Kita perhatikan dua kata yang dipakai ayat 22 tadi. Yang pertama ada kata, ada perkataan, ini amarah yang tergolong pembunuhan itu seperti apa, ya? Karena di situ setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum karena dia sudah melanggar yang namanya jangan membunuh. Amarah seperti apa yang termasuk pembunuhan? Inti dari marah itu apa? Ada marah karena kita melihat sesuatu yang tidak adil. Ada panggilan di hati kita untuk membela orang-orang yang jadi korban ketidakadilan. Kemarahan yang lahir dari sesuatu panggilan untuk supaya orang memperlakukan dengan cara yang lain, dengan cara yang benar, adil terhadap sesamanya. Nah, bisa dilakukan. Itu amarah. Kita bisa marah karena melihat ada seseorang yang berbuat dosa, yang memalukan, berbuat dosa, yang merugikan orang lain. Sangat salah kalau kita melihat orang berbuat dosa, kita diam saja. Lalu kita berkata urusannya masing-masing. Apalagi yang berbuat dosa itu keluarga kita, sahabat kita, teman dekat kita. Kita ada kewajiban untuk menegur dia. Nah, kalau bicara menegur orang yang salah, apalagi kalau dia berbuat dosa, kan ada tekanan-tekanan emosi yang kuat di dalamnya. Dan di dalamnya salah satu pasti ada perasaan marah. Karena kita tidak rela saudara kita, orang yang kita kasihi, itu akhirnya hidupnya tersesat dalam dosa. Ada ketidakrelaan. Dorongannya apa? Kasih kan? Ada perasaan kasih, tidak rela. Tetapi yang dimaksud amarah di sini adalah sebuah amarah yang lahir dari kebencian, amarah yang lahir dari kejengkelan, amarah yang motivasinya itu ingin meniadakan kehadiran orang lain dalam hidupnya.
Nah, kalau saya marah dengan seseorang, dorongannya adalah sebaiknya orang ini nggak ada di depan mata saya ini. Sebaiknya nggak ada di rumah saya. Itu sebuah kemarahan yang sebenarnya seperti pembunuhan. Karena menganggap orang itu nggak ada lagi. Menginginkan orang itu nggak ada. Kalau toh nanti ketemu orangnya ada, kita anggap tidak ada. Hakikat pembunuhan apa? Kan meniadakan kehadiran seseorang. Amarah yang tidak terkontrol sampai titik kita tidak menganggap orang itu hidup lagi. Orang itu ada lagi. Dan ini banyak terjadi antara orang tua dan anak-anaknya itu. Kalau orang tua begitu marah dengan anaknya, kadang-kadang udah kamu nggak usah di rumah ini aja. Sepertinya udahlah papa nggak punya anak seperti kamu nggak apa-apa. Di keluarga kita tidak ada anak yang seperti kamu nggak apa-apa. Itu amarah yang membunuh. Dengan sahabat juga begitu. Kalau amarah begitu meluap-luap, akhirnya sudah nggak punya teman seperti kamu nggak apa-apa. Lahir dari memang hati yang dikuasai dengan kebencian yang luar biasa di hati. Nah, amarah seperti itu yang mestinya kita waspadai. Sebab kalau tidak, kita nggak pernah membunuh orang, tetapi sebenarnya kita sudah membunuh orang di hati kita. Kita tidak anggap orang itu ada dalam hidup kita. Lalu ada dua kata yang juga dipakai kan, tentang perkataan. Di situ ada kata kafir, kemudian jahil. Yang dimaksud kafir itu apa? Itu menunjuk pada perkataan yang merendahkan kecerdasan orang lain. Menganggap orang lain itu otak udang lah istilah yang sekarang ya. Itu orang yang tolol sekali, dungu sekali. Itu kata kafir di sini tidak seperti yang dipahami banyak orang. Maksudnya di sini. Jadi menganggap orang itu benar-benar memang punya kecerdasan yang sangat rendah, tolol sekali, dungu sekali. Ya, istilahnya tadi otak udang. Otak udang atau otak kerbau ya? Makanya anggap pokoknya tolol sekali begitu ya. Orang yang menganggap begitu sama saja juga meniadakan bahwa setiap orang itu punya sesuatu yang baik dalam dirinya. Punya potensi yang baik. Itu kan meniadakan sesuatu yang baik dalam hidup seseorang. Perkataan apa lagi? Jahil. Jahil bukan seperti, jahil sekali sih kamu. Kita kadang-kadang kan punya saudara di rumah, begitu kalau dengan kakak adik kan ada yang tipe anak jahil kan. Siapa aja itu jahilin itu. Itu kan ada yang suka ngeprank kan, ngeprank saudaranya itu jahil sekali. Itu kan jahil sekali. Kata jahil di sini bukan begitu maksudnya, tetapi merendahkan. Jadi merendahkan ini sebuah pembunuhan karakter terhadap seseorang. Motivasinya memang ingin membunuh karakter seseorang. Kalau yang tadi kan yang kafir tadi ya, yang kata kafir itu berbicara tentang menganggap orang itu tidak bisa apa-apa. Tolol sekali, dungu. Merendahkan sekali. Yang ini lebih dari itu, menganggap bahwa memang tujuannya memang orang ini layak untuk dihabisin ini. Makanya terjadi yang namanya pembunuhan karakter melalui perkataan. Ketika orang marah mulai merendahkan orang, tidak lagi bisa melihat hal-hal baik, hal-hal positif dalam hidup orang, dan muncul perkataan-perkataan yang membunuh karakter orang, itu adalah amarah yang membunuh. Pembunuhannya di mana? Di hatinya, di jiwanya. Meniadakan kehadiran orang lain. Kita pernah jadi korban. Tetapi sebaliknya kita juga pernah jadi pelaku. Sebagai murid-murid Kristus sejati, kita harus memperhatikan bagaimana pola kemarahan kita. Tidak boleh kemarahan kita justru membuat kita berdosa, membuat kita meniadakan hidup orang, potensi orang, kelebihan orang, kepandaian orang, keberhargaan orang. Saking amarahnya itu luar biasa di hati kita. Kalau kita punya kecenderungan begitu, ubah dan bertobat, kita harus perbaiki. Tetapi kalau kita jadi korban kemarahan yang seperti itu, ingat, perkataan Tuhan lebih berkuasa dalam hidup kita. Apa kata Tuhan terhadap kita, itu lebih
mulia, lebih penting, lebih utama. Jangan biarkan kata-kata orang yang membunuh karakter kita itu terus ada di hati dan pikiran kita. Kita sendiri yang rugi. Kita harus bebas dari hal itu dengan cara melepaskan pengampunan dan mulai lebih percaya apa yang Tuhan katakan daripada yang dikatakan orang yang membunuh kita dengan kata-katanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau membentuk kami, Engkau memperbaharui kami, Engkau menguduskan kami dengan firman-Mu. Kata-kata yang keluar dari mulut-Mu adalah kata-kata yang memberi kehidupan, yang membangun hidup kami. Sehingga kami mengalami perubahan, kami mengalami sesuatu yang indah dalam hidup ini. Tetapi dalam pergaulan kami dengan orang lain, dalam relasi kami dengan orang lain, ampuni kami Tuhan, karena perkataan-perkataan kami adalah perkataan yang membunuh. Kami tidak mampu mengelola kemarahan kami, didorong oleh kejengkelan, rasa sakit hati, kebencian, ketersinggungan. Seringkali kami tidak mengendalikan amarah kami. Kemudian amarah itu begitu menguasai hati kami. Kami telah membunuh begitu banyak orang di hati dan pikiran kami. Kami meniadakan hidup orang, kehadiran orang-orang tertentu dalam hidup kami melalui kemarahan yang tidak terkontrol. Kami tidak bisa mengakui hal-hal yang baik, hal-hal yang berharga dalam hidup orang. Karena kemarahan, Tuhan ampuni kami. Roh Kudus perbaharui hati kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa menguasai amarah kami, mengelolanya dengan cara yang benar dan tidak mendatangkan dosa di hadapan-Mu. Jika ada beberapa saudara yang menjadi korban amarah orang lain, amarah dari orang tuanya, amarah dari saudaranya, amarah dari pimpinannya, amarah dari sahabatnya, orang-orang yang dihormatinya, dan amarah itu sungguh membunuh potensinya, membunuh karakternya. Tuhan beri kekuatan kepada saudara-saudara ini. Saat ini ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka punya keberanian untuk memutuskan, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah membunuh mereka di hatinya. Mereka bisa mengampuni, Tuhan menyembuhkan setiap luka yang ada di hatinya. Tuhan bebaskan mereka, hidupkan kembali apa yang sudah mati selama ini. Harga dirinya, potensinya, kelebihannya, keberhargaannya, sukacitanya, damai sejahteranya. Tuhan hidupkan kembali Tuhan, supaya mereka boleh menjalani hari-harinya dengan baik. Dalam sukacita Tuhan, bertumbuh dengan maksimal di dalam Tuhan. Tuhan pulihkan hubungan-hubungan yang rusak antara orang tua dan anak-anaknya, antara kakak dan adik, di mana di dalamnya ada kemarahan-kemarahan yang saling membunuh, saling melukai. Tuhan pulihkan dengan cara-Mu yang ajaib. Jamah hati orang-orang yang dipenuhi dengan kemarahan, supaya mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Demikian juga orang-orang yang sedang bergumul dengan kemarahannya terhadap teman-teman pelayanannya, terhadap hamba-hamba Tuhan, terhadap pemimpinnya. Bapa, Engkau juga menjamah hati mereka, supaya mereka bisa mengalami damai sejahtera-Mu. Mereka bisa mengampuni orang-orang yang sudah melukai, yang sudah membunuh pribadinya. Bebaskan mereka, pulihkan sukacitanya Bapa. Tuhan tumbuhkan damai sejahtera di lingkungan kami, di keluarga kami,
dalam komunitas kami, dalam pekerjaan kami, di gereja kami, di kota kami, di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan tumbuhkan damai sejahtera, Tuhan limpahkan damai sejahtera. Satu sama lain bisa saling menghargai. Kata-kata yang baik, kata-kata yang mendatangkan berkat, itu yang kami ucapkan, itu yang kami dengar. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jaga hatimu supaya dalam segala sesuatu saudara tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara memiliki pergumulan, memiliki masalah-masalah hidup, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Selalu percaya dalam Tuhan, selalu ada jawaban. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.